Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita, yang telah menghadirkan kita di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan. Yang kita berkumpul di malam hari ini adalah dengan kita membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Allah hadirkan kita di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan dan manfaat ini adalah tujuannya Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi orang dihadirkan di dalam perkumpulan majelis seperti ini yang diisi dengan maulid, pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah menginginkan kebaikan bagi yang hadir di dalam pembacaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembacaan maulid bukan perkumpulan yang biasa, tapi perkumpulan yang luar biasa. Yang mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan ya bahwasanya pembacaan maulid adalah yujallil qurub, ya akan menjauhkan daripada musibah, menjauhkan daripada bencana, menjauhkan daripada sesuatu yang tidak kita sukai. Bukan cuma keberkahan yang kita rasakan pembacaan maulid ini, keberkahannya kita rasakan di dunia saja, tapi bahkan lebih besar lagi akan kita rasakan kelak di alam akhirat, yaitu dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan maulid, banyak maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi baca maulid Habsyi, ada maulid Diba, ada maulid Barzanji, ada maulid Azab, ada maulid Simtud Durar. Ya, ada maulid Syarabut Tuhur, banyak maulid, ada Syaraful Anam. Ya, di antara maulid-maulid tersebut ada namanya maulid Diba. Yang di dalam maulid Diba dibacakan, disebutkan di dalam riwayat di situ al-hadisul awal, hadis yang pertama, an bahril ilmi dafiq, ya daripada lautan ilmu yang sangat dalam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang memiliki ilmu yang bagaikan lautan yang dalam. Walisanil Qur'ani natiq, ya orang yang meriwayatkan hadis ini adalah yang lisannya itu senantiasa membaca Al-Quran, yang sangat dekat hubungannya dengan Al-Quran. Au hadi ulama inna, salah satu daripada ulamanya manusia, orang yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang mana di sini jadi kita baca maulid, usahakan baca semua maulid dengan arti dan pemahaman yang benar, biar manfaatnya itu lebih dalam, lebih manfaatnya bisa lebih maksimal, bisa kita mendapatkan manfaat dari pembacaan maulid. Ya, di sini disebutkan di dalam maulid Diba, yaitu yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad beliau bersabda, inna Quraisyan, bahwasanya Quraisy, ya suku Quraisy ini kanat nuran baina yadillahi azza wajal, dahulunya itu suku Quraisy ini adalah sebentuk cahaya, ya sebentuk cahaya yang ada di
termasuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan cahaya itu? Ya, mulai kapan cahaya itu? Qabla an yakhluqa Adama bi alfi am. Artinya sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, ini cahaya Quraisy ini, cahaya suku Quraisy, yaitu cahaya Nabi besar Muhammad SAW itu 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kalau di dalam Maulid Habsyi disebutkan fanuru hadzal habib awwalu makhluqin barza fil alam. Adapun makhluk yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi besar Muhammad sebelum Allah ciptakan alam semesta. Artinya Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya tersebut, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah ciptakan malaikat, baru Allah ciptakan surga, neraka, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi jarak Allah ciptakan cahaya Nabi besar Muhammad dengan Nabi Adam itu kurang lebih sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas 2000 tahun setelah Allah ciptakan cahaya Nabi besar Muhammad, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Jaraknya penciptaan Nabi Adam dengan cahaya Nabi besar Muhammad SAW itu sekitar 2000 tahun. Ya, bi alfi'am. Ya, yusabbihullahu dzalikan nur. Cahaya itu ketika setelah diciptakan cahaya Nabi besar Muhammad SAW itu sudah diciptakan itu, maka cahaya tersebut bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah. Bertasbih, mengucapkan pujian syukur, pujian maha suci Allah, maha agung Allah, maha besar Allah. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, maha suci Allah, maha suci, maha puji Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya Nabi Muhammad itu memuji Allah terus. Ya. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih, dan para malaikat itu bergerumu, ya, bergemuruh mereka mengucapkan tasbih mengikuti ucapan tasbih cahaya tersebut. Ya. Jadi ketika diciptakan cahaya tersebut, ya, diciptakan cahaya tersebut, kemudian ciptakan malaikat, nah cahaya ini mengucapkan tasbih subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Nah, begitu cahaya itu mengucapkan subhanallah, malaikat juga bergemuruh mengikuti daripada tasbihnya yang diucapkan oleh cahaya tersebut, yaitu cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma khalaqallahu Adam, maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, auda'a dzalika nur fi tinatih, maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, maka Allah letakkan, Allah simpankan, Allah titipkan cahaya tersebut kemana? Ke tanah. Ya, sebelum diciptakannya Nabi Adam, di tanah yang tanah akan diproses untuk penciptaan Nabi Adam. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya Allah menyebutkan bahwasanya kita ini, ya, Nabi Adam diciptakan dari tanah dan kembalinya kepada tanah. Ya, seperti kita manusia, anak cucu Adam, ya, kalau meninggal dunia dikubur. Ya, setelah dikubur, setelah beberapa lama digali kuburannya, kalau orang soleh akan tetap utuh dia jasadnya, karena al-ardu la yakulu ajsadul solihin atau ajsadul ulama atau ajsadul aulia atau ajsadul anbiya. Ya, jadi tanah ini tidak akan makan tubuhnya para nabi, tanah tidak akan memakan tubuhnya aulia Allah, orang solehin, ya, orang yang berbakti kepada orang tua, ya, itu tidak akan dimakan. Tapi kalau manusia biasa, ya, akan hilang, tercampur dengan tanah, karena terbuat dari tanah, ya, akan kembali menjadi tanah, ya, kemudian dibangkitkan setelah itu di padang mahsyar, dibangkitkan, yaitu yaumul ba'ts. Nah, kita kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, setelah Allah ciptakan cahaya tersebut, baru Allah ciptakan 2000 tahun kemudian baru Allah ciptakan Nabi Adam. Maka di mana cahaya Nabi Muhammad? Diletakkan di tanah untuk menciptakan Nabi Adam. Ya. Falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalika nur fi tinatih. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan
Kemudian Nabi Muhammad beliau bersabda lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Kemudian Allah turunkan aku, kata Nabi SAW, ke dunia ini, ya, di dalam tubuhnya Nabi Adam. Ya, Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini, ke dunia ini, adalah di dalam tubuh, cahaya tersebut di dalam tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita perhatikan di sini kalimatnya kan, qala sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allahu azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Nyambung dari hadis tersebut kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah berfirman yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam, ya, ihbitu minha jami'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam telah melakukan suatu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi dengan Siti Hawa, Allah suruh turun ke dunia. Yang mana Nabi Adam dengan Siti Hawa di mana pada saat sebelum makan buah khuldi di mana tinggalnya? Di dalam surga. Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga. Wahai Adam, ya Adam wa Hawa, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Hawa dan Adam, yang jangan parak dengan pohon ini. Ternyata apa? Makan buah khuldi, kemudian diturunkan ke dunia Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang turun ke dunia berapa orang? Dari surga berapa orang? 2 orang, Nabi Adam sama Siti Hawa. Tapi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ihbitu. Nah, kalau kita belajar nahwu atau belajar shorof, kalau namanya fi'il amar ihbitu itu namanya amar jamak, ya, perintahnya itu 3 atau lebih dari 3. Kalau 2, ihbita, kamu berdua, Adam dan Hawa, ihbita, kalian berdua turun ke dunia, 2 orang. Tapi Allah katakan di situ ihbitu, turun kalian semuanya. Yang suruh turun siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, cahaya Nabi Muhammad yang ada di dalam tubuh Nabi Hawa, dan kita semuanya yang berada di dalam tubuh Nabi Adam suruh turun. Artinya apa? Artinya kita ini penduduk surga. Karena Nabi Adam itu diciptakan di dalam surga, tinggalnya di dalam surga. Artinya kita ini orang surga sebenarnya. Orang surga. Jadi ini aslinya mana? Aslinya dari surga, bukan kota bangun kita. Asal muasalnya kita orang surga, karena Allah suruh turun, ihbitu minha jami'an, turun kalian semuanya. Adam, Hawa dan semua keturunan pian ini, Adam, Hawa, turun semuanya ke dunia. Artinya kita ini penduduk surga. Oleh karena itu kalau kita lewat taman dari taman surga, maka singgah dia. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepada para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian lewat taman dari taman surga, fartau, maka duduk, hadiri taman surga tersebut. Maka sahabat bingung kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu? Kata Nabi Muhammad SAW, hilaqul dzikri au hilaqul ilmi, yaitu tempat orang berkumpul mengingat Allah atau mempelajari ilmu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu namanya taman dari taman surga. Nah, ini majelis seperti ini taman dari taman surga. Artinya apa? Kita sedang duduk untuk mengingat kembali kita di zaman kita dahulu yang ada di dalam surga. Oleh karena itu kalau pian umroh, ya pasti ada program namanya, kalau di Madinah itu masuk ke dalam raudhah. Orang rebutan itu mau masuk raudhah. Nah, kalau sekarang ini mungkin dibatasi, mungkin 1 kali aja mungkin. Ya, dari travel itu 1 kali, kecuali kita pinter-pinter aja kita ngatur aplikasinya untuk bisa 2-3 kali kita masuk raudhah. Masuk raudhah cuma sebentar aja. Orang berebut mau masuk raudhah. Kenapa? Karena raudhah itu adalah taman surga. Baina mimbari baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah.
Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman surga. Kenapa kita berebut masuk ke dalam raudhahnya Nabi Muhammad SAW, taman dari taman surga? Biar kita pulang kampung, masuk halaman kampung kita. Karena kita penghuni oleh karena itu kita dianjurkan umat manusia ini untuk kembali pulang kampung. Meninggal dunia itu untuk apa? Pulang kampung. Kampungnya mana? Surga. Allah menginginkan kita kembali ke surga, tapi jangan kembali ke neraka. Ya. Innakum turidun ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian ingin hidup dunia lama, kekal di dunia, tapi Allah inginkan kalian hidup di alam akhirat, di dalam surga, karena kita orang surga, penghuni surga. Oleh karena itu Allah berfirman, ihbitu minha jami'an. Turun kalian semuanya, Adam, Hawa dan semua keturunan semuanya, termasuk cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Nabi Adam? Malaikat. Ya, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, kenapa disuruh sujud kepada Nabi Adam? Itu artinya sujud rasa syukur, berterima kasih, bukan sujud penyembahan. Malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud penyembahan, tapi sujud ucapan terima kasih. Kenapa? Terima kasih kepada cahaya yang ada di dalam tubuh Nabi Adam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena malaikat tercipta dari cahaya. Manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Syaitan terbuat dari apa? Dari api. Oleh karena itu syaitan mengatakan, ya, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Ya, maka Allah katakan kepada iblis, kenapa pian kada mau sujud wahai Adam? Ya, kata Nabi, kenapa pian iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Nah, ini artinya orang iblis ini kada terima kasih, kada pintar berterima kasih kepada cahaya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang ada di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini kisah, ya, biar kita menambah nilai-nilai ketakwaan kita, menambah nilai-nilai keimanan kita. Oh, ternyata seperti ini Allah ciptakan. Tapi yang menakjubkan di dalam ayat tersebut, ya, di dalam ayat ihbitu minha jami'an, ya, kalau pian nanti buka di Al-Quran, ya, ayat 38, ya, kalau ada salah sekitar ayat 38-an. Allah berfirman apa? Ihbitu minha jami'an, turun semuanya, Adam, Hawa dan semua keturunannya yang ada di dalam sulupnya Nabi Adam sama Siti Hawa itu turun semuanya kalian, termasuk kita ini yang ada di dalam tubuh Nabi Adam, belum lahir kita. Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian turun semuanya. Kalau datang kepada kalian Adam, Hawa dan semua anaknya, kalau datang kepada kalian petunjukku, ya, yaitu petunjuknya Allah itu siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad. Ya. Kalau datang petunjukku, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau kalian datang petunjukku itu, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjukku, yaitu ikut Nabi Muhammad SAW, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau datang petunjukku itu, barang siapa yang ikut petunjukku itu, maka tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan merasakan kesedihan. Artinya hidup di dunia ini kada ketakutan, mau kayak apapun coronanya tetap santai dia. Kenapa? Karena ikut Nabi besar Muhammad SAW, ikut sunnahnya Nabi, ikut syariatnya Nabi, ya, ikut warisan Nabi, ya, ikuti para ulama. Al ulama warasatul anbiya, para ulama pewarisnya Nabi, ya, keturunan Nabi, para habaib adalah apa? Keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, inni tarikum
as-tsaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti, kitab suci Al-Qur'an dan keluargaku. Ya, itu lebih sahih hadisnya dibandingkan kitabullah wa sunnati. Dan dua hadis. Ya, kitabullah wa sunnati dengan kitabullah wa itrati ahli baiti lebih sahih Muslim. Ini sahih Muslim. Firman sabda Nabi SAW, kitabullah wa itrati ahli baiti, artinya peninggalan Nabi Muhammad SAW. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau datang kepada kalian petunjukku yaitu Nabi besar Muhammad SAW, faman ittaba'a hudaya, barang siapa ikut petunjukku itu, yaitu ikuti semua apa syariat Nabi. Nabi pernah haji, ya, seperti Nabi sholat, ya, kita sholat juga ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu di dalam ayat firman lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian cinta kepada Allah ikuti Nabi Muhammad, ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu besar nyambung. Jadi kalau kita ngaji itu bukan cuma ngaji, tapi kita pahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, aimma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ikuti, bahkan sekecil apapun ikuti, apapun yang ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Ya, seperti kita perhatikan para aulia, para wali-wali Allah, seperti guru sekumpul, ya, orang yang sukses dunia sampai akhirat. Kenapa bisa sukses guru sekumpul? Adalah karena mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Artinya seperti apa? Artinya sholat, ya, sholat ini ataupun ibadah yang lainnya, bukan Nabi jadi mulia karena melakukan ibadah tersebut, tapi ibadah tersebut jadi mulia karena pernah dilakukan lawan Nabi. Kita ambil contoh satu, ibadah haji. Ibadah haji termasuk daripada rukun Islam. Rukun Islam yang kelima. Artinya kalau kita mampu punya harta, wajib haji. Kita perhatikan Nabi Muhammad berapa kali haji? Seumur hidup Nabi Muhammad usia sampai 63 tahun, 62, 63 tahun, berapa kali haji Nabi Muhammad? Satu kali aja Nabi Muhammad haji. Yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Satu kali aja Nabi Muhammad haji. Artinya apa? Ibadah haji jadi mulia karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena melakukan ibadah haji, tapi ibadah haji jadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Karena rutinitas ibadah haji itu semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ya, seperti tawaf, ya, dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sa'i, ya, sa'i baina Safa wal Marwah, itu dilakukan oleh Siti Hajar, naik untuk cari minum jasa Nabi Ismail. Naik tuh, ya, ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, cari air untuk minum. Ketemu air sumur Zam-Zam, ya, yang dihentakkan kakinya Nabi Ismail, keluarlah air, itu namanya air Zam-Zam, keluar mata air, yaitu air Zam-Zam. Siapa yang bisa dapat sumur air Zam-Zam dari siapa? Dari Nabi Ismail. Sa'i kita baina Safa wal Marwah 7 kali, ya, 1 kali Safa Marwah, Marwah Safa 2, sana lagi 3, 4, 5, 6, 7 baina Safa wal Marwah. Selesai diawali dari Safa, akhiri dari ke Marwah. Siapa yang mau lakukan pertama kali? Siti Hajar, ya. Kemudian di Mina, ya, mabit di Mina, bermalam di Mina, ya. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim melontar, ya, jumrah Aqabah, lempar 3 kali, ya. Lemparan yang pertama, lemparannya Nabi Ibrahim. Ketika iblis mengganggu Nabi Ibrahim, kamu ini berapa 17-18 tahun kamu tidak ketemu anakmu Ismail, baru kamu ketemu sama anakmu Ismail, kamu ngikuti perintah Allah dari mimpimu untuk menyembelih anakmu sematawayang Ismail yang kamu tunggu-tunggu kelahirannya. 18 tahun kamu tunggu ini. Kata Nabi Ibrahim, laknatullah, iblis dilempar.
Itu jumrah yang pertama. Datang lagi iblis ke Nabi Ismail, diganggu anaknya. Kamu ini mau-maunya disembelih sama bapakmu. Kamu sudah belasan tahun tidak ketemu bapakmu, tiba-tiba bapakmu mau nyembelih kamu. Gimana kamu? Kok mau kamu disembelih sama bapakmu? Nah, dikisahkan di dalam Al-Quran, dikisahkan Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, ya Pak, pendapat pian wahai Ismail, inni ra'aitu anni adbahuka undur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku mimpi aku diperintahkan Allah untuk nyembelih pian. Kayak apa pendapat pian? Kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku insyaallah akan jadi orang sabar. Dibujuk rayu oleh iblis. Ya, kok mau kamu disembelih sama bapakmu? Kamu belasan tahun tidak ketemu bapakmu, tiba-tiba baru datang ketemu anak sematawayang, ditunggu-tunggu kelahirannya berapa tahun, belasan tahun tidak ketemu, tiba-tiba mau-maunya kamu disembelih. Laknatullah, iblis dilempar. Nah, itu jumrah yang kedua. Jumrah yang ketiga, istrinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Bu, mau-maunya kamu sama suamimu. Suamimu sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal, kamu beserta anakmu di Mekah, di pinggir Ka'bah, belasan tahun ditinggal, tiba-tiba baru datang mau ngambil anakmu, mau disembelih. Mau-maunya kamu ibu yang sudah single parent, ya. Sebagai ibu tunggal, sebagai ayah dan sebagai ibu, menanggung kebutuhan daripada Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Mau-maunya kamu anakmu disembelih lagi. Wala'natullah, iblis dilempar. Nah, itu jumrah 3 kali. Jumrahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama Siti Hajar. Artinya apa? Ini ajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Jadi distempel menjadi ibadah haji yang penuh keberkahan dan kemuliaan, termasuk daripada rukun Islam. Adalah kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ibadah haji walaupun seumur hidup hanya 1 kali. Artinya kita wajib mengikuti ibadah haji, melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Karena apa? Karena mengikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, apapun dari segi syariat, sholatnya, kemudian puasanya, seandainya saya mau puasa bulan Ramadan nanti, Beb, Nabi Muhammad puasanya dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Saya mau puasanya dari jam 2 malam, ya, sepertiga malam, jam 2 malam sampai Isya mau puasanya. Bagus enggak? Enggak bagus, bungul ngarannya. Ya. Orang Nabi Muhammad puasanya dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ini mau dilebih-lebihkan sama dia. Seperti sholat, misalnya sholat subuh, Nabi Muhammad sholat subuh syariatnya berapa sholat subuh? 2 rakaat. Saya mau sholat subuhnya 4 rakaat. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia sebagaimana Allah berikan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa man ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya para wali-wali Allah itu pasti mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, sehingga Allah berikan titel bagi mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka apa pelajaran dari malam hari ini? Adalah ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ini Nabi Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu. Ya, dari zaman Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah adalah karena berkat tawassul kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad, cahaya tersebut turun ke para nabi-nabi, kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu
banjir seluruh dunia. Nabi Nuh itu ketika Allah perintahkan untuk membuat kapal, itu Nabi Nuh itu bikin kapal itu bukan beli kayu. Kalau kita bikin kapal beli kayunya baru kita bikin. Tapi kalau Nabi Nuh itu bikin kapalnya itu dari biji. Dari biji itu kayak apa, Beb? Dari biji, sidin tanam biji itu sampai tumbuh jadi pohon. Nah dari pohon yang tanaman Nabi Nuh itu barulah dibikin kapal. Itu Nabi Nuh. Terus bikinnya Nabi Nuh kapalnya itu di mana? Kalau pian bikin kapal, bikinnya di mana? Hah? Di pinggir sungai ya? Nah, tapi kalau Nabi Nuh itu bikin kapalnya itu di atas gunung. Di atas gunung bikin kapal. Maka umatnya Nabi Nuh nih, wah gila Nuh nih. Bikin kapal, orang biasa bikin kapal di pinggir laut, kalau udah pinggir sungai. Ini bikin kapalnya di atas gunung. Wah, tidak masuk akal Nuh. Ya. Karena Nabi Nuh memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bikin kapal. Mempersiapkan sampai datanglah hujan, air bumi naik, barulah banjir semuanya. Di mana Nabi Nuh? Di atas kapal. Kenapa bisa selamat Nabi Nuh padahal banjir semuanya? Adalah karena cahaya Nabi Muhammad berada di dalam tubuh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian turun cahaya tersebut kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar. Ya, Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api itu sifatnya panas. Kalau orang kena api pasti melepuh, kalau tidak gosong. Ya, tapi Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin, dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa diselamatkan Nabi Ibrahim? Adalah karena ada cahaya Nabi besar Muhammad. Karena akan muncul fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau datang petunjukku, yaitu datang Nabi Muhammad, nah, artinya ditunggu-tunggu. Ya, kelahiran Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu. Nah, kita ini sudah lahir Nabi Muhammad, kita peringati hari kelahirannya. Ya, kita baca sejarah kelahirannya, bagaimana sosok yang paling ditunggu-tunggu dari zaman dahulu, ditunggu-tunggu kelahirannya. Nah, ketika sudah lahir kita bahagia akan kelahirannya dengan membaca sejarah beliau. Ya, yang punya uang bantu dengan uangnya beli beras, beli pisang, beli mihun, beli bikin nasi goreng. Nah, yang punya tenaga masak, kenapa? Untuk himung, senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kelahiran yang ditunggu-tunggu. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, kalau datang petunjukku, yaitu datang lahirnya petunjukku ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, maka ikutilah beliau. Kemudian Nabi Ibrahim selamat karena ada cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuh Nabi Ibrahim, kada termakan api. Kemudian Nabi Ismail, ya, kenapa tidak jadi disembelih sama Nabi Ibrahim? Ya, karena ada cahaya Nabi besar Muhammad SAW di dalam tubuh Nabi Ismail. Sampai kepada Sayyidina Abdullah barulah lahir Nabi besar Muhammad SAW. Intinya apa? Ikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Biar apa? Biar kita tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Ya, tidak ada takut ketika sakaratul maut, santai kita. Karena apa? Ada Nabi besar Muhammad di dalam diri kita. Ya, kita sering menghidupkan sunnah Nabi walaupun sekecil apapun. Ya, seperti cincin, ya cincin, pakai cincin. Padahal cincin, ya waktu kemarin zaman akik beli cincin semuanya, ya. Ya. Kenapa? Oh, karena musim cincin, Bib. Ya. Tapi kalau kita beda, orang yang beriman, orang yang mengikuti Nabi, beli cincin buat apa? Biar ikut Nabi. Kenapa sih kok disunnahkan cincin itu? Kenapa disunnahkan cincin? Biar kita ingat sama Nabi. Begitu cincin kita di rumah mau sholat, kita cincin ketinggalan. Cincin disunnah Nabi. Yang diingat siapa? Nabinya, bukan cincinnya yang diingat. Ya. Kalau zaman akik kemarin yang diingat akiknya, bukan nabinya. Tapi kalau cincin, ya walaupun masalah sepele apapun, sekecil apapun, ya rida, pakai selendang kalau sholat, ya, pakai kopiah, pakai kalau bisa pakai imamah, ya ikuti sekecil apapun.
Karena apa? Orang yang mengikuti Nabi Muhammad la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika orang takut semuanya di hari kiamat, mereka santai. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, akhlaknya Nabi, ya, kebiasaan Nabi diikuti. Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita semakin hari bertambah usia kita, bertambah umur kita, semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah ampuni dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah ridhoi mereka, Allah angkat derajat mereka, dan dikumpulkan mereka bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, ma'a nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi suami yang saleh. Nah, yang belum nikah juga bakalan jadi suami nanti, bakal nikah. Mudah-mudahan dijadikan suami yang saleh dan istri kita dijadikan wanita saleh, ataupun yang bakal jadi istri mudah-mudahan dapat suami yang saleh dan wanitanya menjadi wanita salehah. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang penuh keberkahan, anak-anak yang sudah lahir maupun keturunan, cucu kita, cicit kita semuanya, mudah-mudahan keturunan yang penuh keberkahan, keturunan yang saleh salehah, dijadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah berkahi usia kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi segala urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzakh kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, Republik Indonesia. Allah jadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kama nawa abauna aslafuna salihun wa yadkhulu niyatana fi niyyatihim wa amalu fi amalihim. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah.